Manakala Abraha dan pasukannya tetap memaksakan ingin menghancurkan Ka'bah, dari kejauhan Abraha dan pasukannya melihat langit sangatlah gelap, dan tidak berselang lama, ternyata itu adalah kawanan burung yang jumlahnya sangatlah banyak. Dalam Al-Quran burung tersebut dinamakan burung ababil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ke atas Abraha dan pasukannya burung-burung yang berbondong-bondong sembari melempari mereka dengan batu, yang terbuat dari tanah yang terbakar dari neraka jahanam. Sebagian riwayat menjelaskan bentuk batunya lebih kecil dari biji kurma, setiap burung melempar 3 buah batu, sebuah di paruhnya, dan 2 buah lagi di kedua kakinya. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai seseorang, melainkan akan menjadi anggota-anggota badannya hancur berkeping-keping dan binasa, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut, ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya, sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan, lantas mereka binasa, terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepadanya suatu penyakit, yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal, dan berjatuhan satu persatu. Sebelum mencapai Yaman, Abraha tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah hingga jantungnya terlihat, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Info Sirah Nabawiyah, channel yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kisahnya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai kematian Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Sirah Nabawiyah 22, kita telah membahas bagaimana Abraha Syabah al-Habasyi, Raja Yaman yang berasal dari Habasyah, sebuah wilayah di kawasan Afrika. Raja yang menganut agama Nasrani, menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah, dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, beserta gajah-gajah perangnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya di dunia, dan mengazabnya di akhirat. Kemudian setelah Abraha meninggal dunia, kerajaan Yaman digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian, yaitu Yaksum dan Masru. Kedua-duanya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter, dan sadis melebihi dari bapak mereka sendiri yaitu Abraha. Pada saat kerajaan Yaman dipimpin oleh Yaksum, masyarakat Yaman sudah tidak kuat dengan kepemimpinan Yaksum, hingga ada salah satu orang dari keturunan Rabi'ah bin Nasr, kisahnya sudah pernah dibahas di Sirah Nabawiyah 14 bernama Saif Zi Yazin. Saif Zi Yazin berpikir bagaimana caranya mengembalikan kerajaan kakek-kakeknya dulu, dan ingin mengusir orang-orang Afrika ini, keluar semuanya dari Yaman. Hingga muncul ide untuk mencari bantuan ke kerajaan Romawi. Singkat cerita Saif Zi Yazin berangkat ke Romawi, dan bertemu dengan Kaisar Romawi. Setelah dijelaskan siapa dirinya kepada Raja Romawi, bahwa dia adalah cucu dari Rabi'ah bin Nasr, seorang Raja Yaman. Akan tetapi Kaisar menanggapinya dengan dingin, dan tidak menghiraukan Saif Zi Yazin. Di sini Saif Zi Yazin tidak mengetahui, bahwa awal mula yang memerintahkan penyerangan terhadap Yaman adalah Kaisar Romawi, dikarenakan adanya pembantaian terhadap orang-orang Nasrani. Di sini Saif Zi Yazin ditolak mentah-mentah oleh Kaisar Romawi, hingga akhirnya, Saif Zi Yazin beralih ke kerajaan superpower yang lainnya pada waktu itu, ke kerajaan Persia. Saif Zi Yazin berangkat ke Madain, ibu kota Persia, bersama Nu'man bin Munzir, pasukan kerajaan Persia dari Irak, karena memang sebelumnya, Saif Zi Yazin setelah dari Romawi,
mampir dulu ke saudaranya yang sesama keturunan Rabi'ah bin Nasr di Irak. Sesampainya di Madain, kebiasaan Kisro, panggilan raja di kerajaan Persia ini, duduk di singgasananya, dan antara singgasananya dengan para pengikutnya atau orang-orang yang datang ke istananya, ada seperti tirai penutup yang jatuh dari atas, dan apabila Kisro telah siap, maka tirai penutupnya diangkat dan para pengikutnya beserta orang-orang yang datang harus sujud kepadanya. Kegiatan ini mirip seperti Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika tirai dibuka, semua orang yang ada di sana sujud kecuali ada satu yang tidak sujud, yaitu Saif Zi Yazin. Saif Zi Yazin hanya menundukkan kepalanya saja, hingga Kisro pun bertanya kepada Saif Zi Yazin, "Siapa kau ini? Berani-beraninya tidak sujud kepadaku." "Maaf Kisro, bukannya saya tidak mau sujud, akan tetapi ada suatu masalah yang menahan saya untuk sujud kepadamu." "Apa itu?" jawab Kisro. Maka dijelaskannya semua permasalahan Saif Zi Yazin, bahwa di Yaman telah dikuasai oleh orang-orang dari Afrika, dan saya sebagai cucu dari Rabi'ah bin Nasr, ingin merebut kembali kerajaan Yaman milik nenek moyang kami. Saya berharap kemurahan hati Kisro, agar sedianya membantu merebut kerajaan Yaman. Kemudian Kisro berdiskusi dengan para penasihatnya, akan tetapi setelah berdiskusi, Kisro tidak mau membantu, karena Kisro tahu, Yaman hanyalah wilayah kecil, yang tidak mempunyai apa-apa, dan Kisro malah memberikan uang 1000 perak dan kain-kain mewah, kepada Saif Zi Yazin untuk kembali ke Yaman. Dalam buku Sirah, 1 perak pada waktu itu, bisa membeli beberapa ekor kuda. Keluarlah Saif Zi Yazin dari istana, dan di luar istana, Saif Zi Yazin membagi-bagikan uang perak dan kain-kain mewah kepada masyarakat Madain. Hingga Kisro heran, kenapa dia membagikan uang pemberian saya kepada masyarakat, maka dipanggillah Saif Zi Yazin masuk ke dalam istana lagi. "Wahai pemuda, kenapa engkau membagi-bagikan perak yang telah saya berikan?" jawab Saif Zi Yazin, "Buat apa perak? Saya datang dari negeri Yaman yang gunung-gunungnya adalah perak dan emas." Kisro beserta para penasihatnya heran, apa benar di Yaman banyak terkandung banyak perak dan emas? "Saya tidak tahu wahai Kisro, dan belum pernah dengar di Yaman ada banyak perak dan emas." Kisro mulai bingung, dan ada salah satu penasihatnya memberikan saran, "Begini saja wahai Kisro, daripada kita bingung, kita bentuk pasukan dari orang-orang yang dipenjara, yang akan engkau hukum mati, kita kasih perlengkapan perang. Nanti apabila pasukan itu kalah, tidak apa-apa, bukannya engkau sendiri akan membunuhnya, dan apabila menang, Yaman menjadi wilayah kekuasaan Anda." Ide yang bagus. Kemudian Kisro menyiapkan pasukan dari para tahanan, dan juga pasukan inti Kisro, untuk berjaga-jaga, bila nanti pasukan dari para tahanan itu memberontak. Diperkirakan pasukan dari para tahanan itu mencapai ribuan, dan beberapa pasukan inti di bawah pimpinan Hurmuz. Di Yaman sendiri, Raja Yaman waktu itu yaitu Yaksum, mendengar kabar bahwa akan ada penyerangan dari kerajaan Persia, maka Yaksum pun menyiapkan pasukan yang tidak kalah banyak, untuk menandingi pasukan dari Persia. Dalam buku Sirah diceritakan bahwa Yaksum ini, selalu memakai mahkota yang di tengahnya ada batu berwarna merah, maka pada saat peperangan pun Hurmuz bertanya kepada Saif Zi Yazin, yang manakah pimpinan kerajaan Yaman itu. Diberitahukanlah, bahwa Yaksum ialah yang memakai mahkota berwarna merah, di atas kuda bagel. Kuda bagel merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Kemudian dari kejauhan Yaksum dipanah oleh Hurmuz, hingga menembus mahkotanya, yang akhirnya Yaksum pun mati dan kerajaan Yaman pun kini diambil alih oleh Persia, dan Hurmuz sendiri diangkat menjadi Raja Yaman atas restu Kisro. Maka atas kejadian ini, semua pengaruh Nasrani dari Habasyah hilang,
dan semua pasukannya pun kabur ke Afrika lagi, pulang ke kampung halamannya. Saif Zi Yazin sendirinya pun, oleh Kisro tidak dikasih jatah kerajaan sedikitpun. Saif Zi Yazin kembali menjadi masyarakat biasa. Kerajaan Yaman semakin kacau, masih mending ketika kerajaan Yaman dipegang oleh orang-orang Habasyah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang di bawah kekuasaan Persia, Yaman menjadi mayoritas penyembah api. Hingga ada pepatah dari kalangan bangsa Arab, kalau kau cari dukungan, jangan cari dukungannya seperti Saif Zi Yazin. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut, hingga era kepemimpinan orang Persia terakhir bernama Bazan, yang memeluk agama Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhir pulalah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Itulah sedikit kisah tentang pemerintahan di Yaman sepeninggal Abraha. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian di Yaman dan kisah tentang Saif Zi Yazin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.